Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemarin ada yang posting di media sosial foto sekolah anaknya dengan caption kangen. Kalau yang posting adalah anak, kita bisa paham, mungkin mereka kangen dengan sekolah, mereka kangen dengan temannya. Tapi ketika yang postingnya adalah orang tua, di situ jadi timbul tanda tanya. Kenapa kok orang tua kangen sekolah anaknya? Ataukah mereka sudah mulai menyerah mendidik anaknya di rumah? Dalam video kali ini saya ingin bahas beberapa poin. Pertama, harus ada di dalam mindset kita bahwa kewajiban orang tua itu adalah mendidik dan bukan menyekolahkan. Dan mendidik itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Berbeda dengan sekolah yang ada waktu-waktunya. Kewajiban orang tua adalah mendidik, bukan menyekolahkan anaknya. Artinya, kalau seandainya pun sekarang ternyata kenyataannya sekolah belum dibuka, anak belum bisa berangkat belajar di sana dan kita santai di rumah dan fokus bekerja, maka kewajiban tetap tidak bisa hilang. Kita wajib untuk mendidik anak kita bagaimanapun caranya. Yang kedua, harus kita ingat bahwa banyak pembesar di zaman dahulu dari kalangan salafus saleh, sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang hidup setelahnya. Para ulama di kalangan umat Islam ini, mereka nggak sekolah. Di mana mereka belajar? Di rumah. Siapa yang ngajarin di rumah? Guru les? Privat dipanggil ke rumah? Jawabannya tidak. Yang mengajari mereka adalah orang tuanya sendiri. Kok bisa? Jawabannya, orang tuanya punya ilmu. Yang itu banyak tidak dimiliki oleh orang tua di zaman sekarang. Saya tidak mengatakan bahwa sekolah tidak penting. Sekolah itu tetap penting, tetapi sekolah bukanlah suatu kewajiban. Sekali lagi, yang merupakan kewajiban orang tua adalah mendidik dan bukan menyekolahkan. Sekolah itu hanya sekadar sarana untuk membaca kebutuhan zaman kepada seorang generasi muda. Tapi sejatinya itu hanya sekedar sarana. Bukan yang merupakan core dari tujuan pendidikan anak. Nah, sekarang timbul satu masalah. Ketika anak tidak sekolah dan orang tua tetap punya kewajiban untuk mendidik anaknya di rumah. Masalahnya, anak yang dididik ini, kata sebagian orang tua, saya udah pecah kepala ini. Saya suruh dia duduk, dia lari. Saya suruh dia makan, dia main. Giliran waktu belajar, dia tidak mau. Disuruh menghafal, dia ngambek. Disuruh pegang handphone untuk mengikuti pelajaran dari sekolah, yang ada dia malah buka YouTube. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin berikan satu tips. Semoga ini bisa jadi pertolongan pertama untuk orang tua yang sudah pecah kepala. Yang Anda butuhkan sebenarnya adalah timetabling. Apa itu? Dalam bahasa yang lain, scheduling, penjadwalan. Jam berapa anak bangun? Setelah bangun, dia sholat subuh lalu kemudian tidur lagi atau langsung main? Ataukah langsung belajar? Ataukah membantu orang tuanya di rumah? Jam berapa dia sarapan? Jam berapa dia mulai pelajaran? Jam berapa istirahat? Jam berapa boleh main? Jam berapa tidur siang? Setelah tidur siang bangun sholat asar, apakah dia boleh langsung main ataukah belajar dulu? Atau sebaliknya belajar dulu lalu main? Setelah makan malam, bolehkah dia nonton? Atau langsung belajar atau langsung tidur? Nah, ini kalau diatur dalam sebuah timetabling, scheduling, penjadwalan yang disepakati bersama oleh orang tua dengan anak, insya Allah akan lebih memudahkan pendidikan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya di rumah. Oke, timbul permasalahan baru. Ustaz, masalahnya kita mau bikin timetabling atau scheduling saja kita bingung. Karena diajak ngomong dia lari, diajak serius dia marah, dipukul dia nangis. Bagaimana ini? Jawabannya, orang tua perlu duduk bersama dengan anaknya. Apa yang dilakukan? Katakan seperti ini. Ayah merasa atau mama merasa
Lanjutkan, merasa apa? Misalnya ayahnya mengatakan, ayah merasa mendidik kamu di rumah, ayah mengalami kesulitan. Ibunya mengatakan, ibu merasa ibu kesulitan untuk mengajarkan kamu di dalam rumah. Teruskan, apa yang menjadi keluhan? Mama suruh kamu berdiri, kamu berlari. Mama suruh kamu menulis, kamu tidur. Mama suruh kamu makan, kamu main. Di waktu belajar, menghadapi handphone untuk mengikuti pelajaran dari sekolah, kamu membuka yang lain. Lalu lanjutkan. Saat kakak mau makan, kakak minta makan, mah lapar. Kakak minta makan, tapi mama pergi tidur. Kakak minta minum, Umi pergi main. Kakak minta makan, mama pergi tidur. Bagaimana kakak makan? Bagaimana kakak minum? Kesulitan atau tidak? Kakak akan lapar dan haus atau tidak? Nanti kalau dia bilang iya, maka langsung sambut dengan perkataan begini. Kalau begitu, bagaimana kalau kita kerjasama? Ketika mama meminta kakak untuk belajar, kakak tidak bermain. Dengan begitu, ketika kakak minta makan, mama akan hidangkan. Ketika mama minta begini, kakak kerjakan apa yang mama minta. Dengan begitu, apa yang kakak minta kepada mama atau kepada ayah, kami akan penuhi untuk kakak. Bagaimana? Kita kerjasama? Bila kita kerjasama, yuk mari kita buat kesepakatannya. Apa tadi bentuknya? Timetabling, scheduling, atau penjadwalan. Satu hari, bangun jam berapa? Tentu kegiatannya sholat subuh. Setelah sholat subuh, sampai jam berapa? Dia menyapu atau membantu orang tua menyiapkan sarapan. Atau pergi mandi. Atau malah bermain. Dari jam berapa sampai jam berapa? Mandi, sarapan. Jam berapa sampai jam berapa? Belajar. Jam berapa sampai jam berapa? Istirahat main. Jam berapa sampai jam berapa? Lanjut belajar. Terus begitu, sholat zuhur, makan siang, tidur siang, bangun sholat asar. Kemudian menurut saya main dulu. Supaya lebih fokus. Main dulu. Selesai dari main, baru kemudian lanjut belajar. Karena zaman saya kecil dulu kayaknya kalau belajar dulu, kadang gak fokus karena ingin segera berpikir main. Dan teruskan sampai malam. Buat timetablingnya, di print, ditempel di depan pintu kamar, supaya ada pola dalam kehidupan dirinya sehari-hari. Dengan begitu, insya Allah Anda tidak akan lagi mengejar-ngejar, berteriak, mengarahkan, marah, bahkan memukul. Kenapa? Karena setiap dari kita sudah punya perjanjian kerjasama yang harus dituruti oleh anak maupun orang tuanya. Mungkin ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.